mata raksasa itu tidak memperhatikan Xiaoyan. Fokusnya pada pintu keluar lorong. Ketika dia ingin menghancurkan pintu keluar, Xiaoyan menyerang jiwanya dan mengenai mata raksasa itu secara langsung. Di tangannya saat ini ada teratai api Buddha yang terdiri dari 22 warna. Itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pergi! Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mengendalikan teratai api Buddha dan berniat menghancurkan mata besar di depannya dengan sekuat tenaga. Xiaoyan GG, kami menunggumu. Jika kamu mati, aku tidak akan hidup. Pada saat ini Sun Er, Cailin, Guyuan dan Sukun melarikan diri sebelum pintu keluar dihancurkan. Dan kemudian seluruh ruang bergema dengan suara Sun Er. Xiaoyan menatap 4 orang yang menghilang di hadapannya. Baru pada saat inilah dia langsung merasa lega. Sun Er, Cailin, kamu harus menungguku, dan aku pasti akan mencarimu, gumam Xiaoyan. Xiaoyan bukan orang yang bertele-tele. Segera dia mengendalikan benih teratai api Buddha untuk menyerang pupil besar di hadapannya. Bum bum bum. Teratai api Buddha yang penuh dengan kehancuran berada di tengah-tengah makhluk yang tidak dikenal. Dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar dalam lingkaran. Setelah ledakan dahsyat, akibat dari pertempuran menghilang, wajah sebenarnya dari makhluk yang tidak dikenal itu terungkap. Aku di sini untuk melihat siapa dirimu. Suara Xiaoyan bergema di lorong misterius itu. Benih teratai api Buddha meledak ketika mencapai matanya. Gelombang kejut besar menghantam ruang itu, membuat ruang ini tidak stabil dan kekosongan seperti lubang hitam perlahan-lahan terbentuk. Manusia sialan. Kaisar ini pasti akan membuatmu membayarnya. Teriakan marah terdengar. Beberapa noda darah menyebar dari pupil besar tersebut. Xiaoyan dapat melihat seluruh tubuhnya yang besar. Itu adalah naga emas raksasa yang tak tertandingi. Tubuhnya panjangnya ratusan kaki dan ekor yang terjerat bergoyang. Auranya bahkan lebih kuat dari Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, tanduk naga di dahinya patah. Dasar bajingan! Beraninya seorang manusia kecil menyakitiku. Naga emas di depannya meraung. Dapat dilihat bahwa Xiaoyan benar-benar membuatnya marah. Setelah raungannya terdengar, dia menghembuskan nafas naga lalu mendorong cakar naga di seluruh tubuhnya dan terbang ke arah Xiaoyan. Tapi bagaimana mungkin Xiaoyan memberi kesempatan pada naga raksasa di depannya? 3000 guntur bergerak dalam sekejap. Penguasa Suan yang menyala dengan api berbeda muncul. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak bertarung, sosok Xiaoyi tiba-tiba terbang keluar. Dia kemudian berdiri di bahu Xiaoyan dan mengoceh ke arah naga emas di depannya. Di dahi Xiaoyi terdapat runa misterius yang sama persis dengan naga emas. Jika seseorang melihat lebih dekat, bahkan tanda di dahi Xiaoyi lebih cerah dan lebih menyilaukan daripada naga itu. Naga emas sangat marah dan mengarahkan cakar naganya ke arah Xiaoyan. Tetapi ketika dia melihat tanda misterius di dahi Xiaoyi, dia tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa detik, dahi naga itu menyala putih dan kemudian naga raksasa di depannya terus mengaum pada Xiaoyi, seolah meminta bantuannya. Xiaoyi mengoceh padanya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi, yang jelas saat ini Xiaoyi sedang berbicara dengan naga emas di depannya dalam bahasa naga. Naga emas tiba-tiba berteriak keras setelah Xiaoyi sepertinya berbicara sebentar. Di dahi naga emas, 2 sinar cahaya, satu hitam dan satu putih terus melingkar, dan kemudian dipisahkan dari dahi masing-masing. Saat berikutnya tiba-tiba ada 2 sosok jiwa yang muncul, satu hitam dan satu putih. Xiaoyan merasa bahwa sosok putih memancarkan aura yang kuat, yang tampaknya agak mirip dengan Sukun. Sedangkan sosok hitam memancarkan aura dingin, jahat dan tidak nyaman. Dia menatap Xiaoyan dengan niat membunuh. Sialan, ini mustahil. Bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari kendaliku? Selama aku menelan beberapa dodi, aku pasti bisa menelan jiwamu. Jiwa sosok hitam berkata kepada sosok putih dengan terkejut. Seharusnya itu hal yang baik jika kamu bisa melakukannya. Tetapi sayangnya itu tidak terjadi, ucap sosok putih berkata dengan nada mengejek. Tapi lupakan saja. Setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu terobsesi dengannya. Tidakkah mungkin bagi kami untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya jika kamu menyerah? Mengapa kamu harus melawan kami? Kamu harus tahu itu dengan kekuatanmu. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kamu menyerah, ucap sosok hitam itu. Kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya? Kamu pikir aku siapa? Jangan kira aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, ucap sosok putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Raja Naga Emas benar-benar memenuhi reputasinya. Aku belum mengasimilasimu selama bertahun-tahun.
Tetapi hari ini adalah waktunya untuk menyelesaikannya. Ngomong-ngomong, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada bocah manusia ini. Jika bukan karena serangannya yang membuatmu terluka, aku mungkin tidak akan bisa melahapmu, ucap sosok hitam itu. Dia menunjukkan senyum jahat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas melepaskan diri dari kendalinya hari ini, tetapi sekarang setelah terluka, itu adalah waktu terbaik baginya. Dengan fluktuasi yang mengerikan, dia melancarkan serangan ke sosok putih. Qinglian Yahuo, tolong aku. Sosok putih dan sosok hitam itu awalnya berada di jalan buntu. Tetapi karena Raja Naga Emas terkena teratai api Buddha dari Xiaoyan dan lukanya tidak ringan, dia hanya bisa meminta bantuan pada sosok kecil di bahu Xiaoyan. Xiaoyan yang menyaksikan adegan ini mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Raja Naga Emas sebelumnya dikendalikan oleh jiwa jahat di dalamnya. Itulah kenapa dia ingin melahap kelima orang di kelompoknya. Dan sekarang karena bantuan Xiaoyi, jiwa naga emas itu berhasil melepaskan diri dari kendalinya. Hanya saja dia saat ini menderita luka serius karena ledakan teratai api Buddha Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan juga diam-diam mengeluarkan alun-alun api berbeda yang diperoleh dari warisan Kaisar kuno Touse untuk berjaga-jaga. Pada saat ini sosok hitam itu menampar Raja Naga Emas, dan Raja Naga Emas mundur dengan menyedihkan. Sosok hitam itu terus melancarkan serangan. Tepat saat sosok hitam itu akan berhasil menyerang titik vital Raja Naga Emas, nyala api putih susu membakar ke arah sosok hitam dan menghalangi serangannya. Itu adalah tindakan yang dilakukan Xiaoyi. Ketika Xiaoyan menghadapi Hun Tiandi di benua Doqi sebelumnya, dia memerintahkan semua api yang berbeda di benua Doqi. Semua sumber api dari api yang berbeda untuk tetap berada di tubuh Xiaoyi. Dan sekarang, masuk akal untuk mengatakan bahwa Xiaoyi memiliki roh api dari 23 api yang berbeda. Sialan, segel reinkarnasi? Bagaimana mungkin? Sosok hitam itu menatap tanda misterius di dahi Xiaoyi yang semakin menyilaukan, dan mau tidak mau merasakan ancaman. Dari mulutnya, Xiaoyan sepertinya mendengar emosi ketakutan, bahkan serangan di tangannya berhenti. Nyala api berbeda terbang langsung ke pilar batu masing-masing. Saat melihat ini, sosok hitam itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Sebuah pikiran melarikan diri tiba-tiba muncul di hatinya. Alun-alun api yang terdiri dari 22 warna seperti formasi besar menyelubungi sosok hitam yang baru saja ingin melarikan diri. Ketika Raja Naga Emas melihat ini, naga itu menarik nafas di mulutnya dan pergi keluar, bekerja sama dengan upaya Xiaoyi untuk menyegel sosok hitam itu. Aku tidak menyangka bahwa aku masih bisa melihat segala reinkarnasi dalam hidupku. Raja Naga Emas, karena masalah ini telah sampai pada titik ini, aku akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan dengan menghancurkan tubuhmu, ucap sosok hitam itu. Melihat sosok hitam itu tidak bisa lepas dari alun-alun api yang terkutuk ini, dia bergumam pada dirinya sendiri. Gelombang menakutkan terbang menuju ke Raja Naga Emas. Jelas ini adalah pukulan terakhir dari sosok hitam. Xiaoyi dan Raja Naga Emas berusaha sekuat tenaga untuk menyegel sosok hitam itu. Xiaoyan tahu bahwa ini bukanlah pertempuran yang bisa dia campur tangani. Hahaha, Raja Naga Emas, tubuh fisikmu telah hancur, fondasimu telah terguncang, dan misiku telah selesai. Lain kali kegelapan akan mengalahkan cahaya. Sosok hitam itu ditelan oleh alun-alun api yang berbeda. Sebelum dia selesai berbicara, jiwanya perlahan-lahan disempurnakan dari waktu ke waktu. Bagian dalam lorong itu terfragmentasi. Raja Naga Emas dan Xiaoyi sama-sama kehabisan banyak tenaga. Xiaoyan buru-buru terbang untuk memeriksa situasi. Terima kasih banyak. Sosok putih yang disebut Raja Naga Emas itu tersenyum pada Xiaoyi. Saat ini dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Xiaoyi tidak menjawabnya. Seolah mencoba mengingat sesuatu, Xiaoyan mengambilnya dan berkata, ingatannya belum sepenuhnya pulih. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Xiaoyan. Pusaran itu sudah terbentuk sebelum mereka menyadarinya. Itu memancarkan hisapan yang kuat, seolah-olah ingin melahap Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat ini Xiaoyi sepertinya mengingat sesuatu. Dia berbalik menghadap Raja Naga Emas. Kenapa kamu ada di sini? Ucap Xiaoyi. Sudah terlambat untuk mengatakan, ruang ini akan runtuh. Kita harus keluar dulu. Aku akan berbicara denganmu setelah ini. Sekarang, cepat ikuti aku, ucap Raja Naga Emas. Setelah berbicara, sebuah saluran kecil muncul di kehampaan yang rusak di depannya. Ruang di mana Xiaoyan dan yang lainnya berada langsung runtuh. Dipimpin oleh Raja Naga Emas, mereka berlari ke lorong baru. Dalam beberapa saat, sebuah gerbang sederhana muncul di depan mereka bertiga.
Di sana terdapat aura yang akrab. Api surgawi di tubuh Xiaoyan berdenyut hebat, seolah-olah melihat makanan yang paling enak. Sudah 10.000 tahun, saya akhirnya kembali. Tause, ucap Raja Naga Emas. Melihat gerbang kuno itu, Raja Naga Emas bergumam dengan mata basah. Xiaoyan melihat ke pintu sambil berpikir, dan tanda misterius di dahinya menjadi semakin cerah. Xiaoyi, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk membuka gerbang batu, ucap Raja Naga Emas. Dia melayang ke gerbang, menggumamkan sesuatu di dekat gerbang, dan runa misterius di dahi Xiaoyi mengeluarkan cahaya api dan bergerak menuju gerbang batu. Jangan khawatir, aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dan akan ada jawaban yang ingin kamu ketahui, ucap Raja Naga Emas. Raja Naga Emas dengan jelas melihat kebingungan Xiaoyan. Oleh karena itu dia berkata dengan cepat. Gerbang batu di depannya perlahan terbuka. Aura menakutkan seperti raksasa tidur terpancar darinya. Aura itu secara langsung membuat Xiaoyan merasakan tekanan untuk berlutut. Tetapi ada juga keramahan kuat yang mengikuti. Xiaoyan menekan kebingungan di dalam hatinya dan mengikuti Xiaoyi dan Raja Naga Emas berjalan. Setelah memasuki gerbang batu tidak ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Tidak banyak barang mahal. Satu-satunya yang paling mencolok adalah di tangga gerbang batu. Terlihat seorang lelaki tua berjubah gelap duduk bersila di sana. Kecuali rambutnya yang berwarna-warni, dia hampir tidak ada bedanya dengan orang tua biasa. Pada saat ini lelaki tua itu terlihat duduk dengan damai. Tetapi ada aura kekerasan yang terpancar darinya. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka pada saat ini. Adapun siapa sosok ini, Xiaoyan telah melihatnya beberapa kali. Dan warisannya juga datang dari sosok di depannya. Murid Xiaoyan menyapa tuannya, ucap Xiaoyan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah Kaisar kuno Touse yang sebenarnya. Xiaoyan memandang Kaisar kuno Touse yang muncul lagi di depannya dan segera menangkupkan tangannya sambil berkata dengan hormat. Lagi pula jika bukan karena istana dewa kuno Touse yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Touse di benua Doki, tidak akan ada Xiaoyan hari ini. Xiaoyan juga menerima warisannya, jadi masuk akal untuk memanggilnya tuan. Kamu anak yang cukup pintar. Xiaojin telah benar-benar bekerja keras untukmu selama ini, ucap Kaisar kuno Touse. Dia tersenyum pada 3 orang di depannya dan segera melambaikan cahaya putih susu ke arah Raja Naga Emas. Jiwa ilusi Raja Naga Emas yang semula redup kini menjadi semakin solid. Xiaoyi juga berdiri di pundak Kaisar Touse Gu, seolah mencoba mengingat sesuatu. Apakah itu segel reinkarnasi? Gumam Kaisar Touse. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiaoyan, lalu berbicara lagi. Aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan. Duduklah, dan aku akan berbicara denganmu perlahan, ucap Kaisar Touse. Xiaoyan menganggarkan kepalanya. Dengan kedipan sosoknya, dia duduk bersila di atas kuncup api. Siapapun yang dipromosikan ke tingkat Daudi di benua Doki akan dipadati oleh saluran dunia baru. Selama beberapa dekade, perpindahan akan mencapai titik kritis. Kemudian kamu harus meninggalkan benua Doki dan pergi ke peringkat benua baru, ucap Kaisar kuno Touse. Aku juga merasakan hal ini. Tapi mengapa kita berlima diserang oleh Raja Naga Emas ketika kita memasuki lorong menuju dunia baru? Bukankah sebaliknya akan ada yang menjemput kami? Ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu benar. Setiap orang yang memasuki dunia baru dari benua bawah akan memiliki seseorang untuk menjemput mereka. Tetapi saluran yang menghubungkan benua Doki kita ke dunia baru dihancurkan oleh perang 10.000 tahun yang lalu. Beberapa orang meninggal dalam pertempuran, dan beberapa orang melakukan yang terbaik untuk memperbaiki lorong itu. Jadi kami belum dapat membimbing orang sejak 10.000 tahun yang lalu. Adapun mengapa Raja Naga Emas yang menyerangmu, jiwanya mungkin dikendalikan oleh ras jahat, ucap Kaisar kuno Touse. Tuan, apa tanda reinkarnasi di dahi Xiaoyi? Dan siapa ras jahat yang kamu sebutkan? Tanya Xiaoyan. Segel reinkarnasi adalah tanda yang ditinggalkan di dunia ini oleh eksistensi paling puncak di seluruh dunia 1000 besar. Ketika waktunya tepat, eksistensi puncak sebelumnya akan bangun lagi, atau mereka akan memberikan tanda yang mereka pilih untuk dimiliki. Tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu ini. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Aku akan memberitahumu tentang perang 10.000 tahun. Pertempuran 10.000 tahun yang lalu menutupi langit dan matahari. Itu mengumpulkan orang-orang yang disukai surga dari seluruh alam semesta untuk bertarung melawan ras jahat yang terisolasi dari ribuan dunia. Perang berlangsung selama 10 tahun. Pada akhirnya dunia 1000 besar kita mengorbankan semua eksistensi puncak dan mati-matian membakar semua vitalitas mereka sendiri untuk menyegel ras jahat.
Untuk melawan invasi dunia 1000 besar dari ras jahat, kita melawan balik dengan amarah. Dan akhirnya menimbulkan kerusakan parah pada ras jahat dan mengusir mereka keluar dari dunia 1000 besar. Dalam pertempuran itu, kami meremehkan kekuatan ras jahat, menyebabkan dunia 1000 besar kami menderita kerusakan parah. Eksistensi utama kami di dunia 1000 besar membakar kekuatan hidup untuk menyegel ras jahat. Tetapi ras jahat adalah keberadaan yang paling puncak. Jadi bahkan jika semua kekuatan hidup dibakar, mereka tidak akan mati dalam arti sebenarnya. Adapun segel reinkarnasi, itu adalah metode terakhir kita. Memilih sang pewaris untuk mewarisi kekuatan mereka sendiri atau menanam segel reinkarnasi. Sarana ini untuk melawan ras jahat dari luar wilayah di masa mendatang. Ini adalah asal dari segel reinkarnasi. Meskipun eksistensi teratas dari ras jahat dari luar wilayah disegel, namun seiring berjalannya waktu kekuatan segel itu terus melemah. Mungkin dalam 100 tahun, semua ras jahat ekstrateritorial akan kembali. Pada saat itu dunia ini hanya bisa mengandalkanmu, ucap Kaisar Kuno Tousei. Dia memandang Xiaoyan di depannya dengan ramah, seolah dia telah membuat keputusan. Sekarang apakah kamu ingin berlatih mantra api yang asli? Ucap Kaisar Kuno Tousei memandang Xiaoyan dengan serius. Mantra api yang asli? Gumam Xiaoyan. Semua pencapaiannya di benua Doki tidak dapat dipisahkan dari teknik kultivasi mantra api. Meskipun tidak terlepas dari usaha dan ketekunannya sendiri, peran mantra api adalah jembatan untuk Xiaoyan. Kalau begitu tolong beritahu aku, ucap Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan masih tidak tahu apa yang disebut mantra api yang asli, dia berada di benua baru yang tidak dikenal ini. Hanya kekuatan adalah jaminan terbaik. Dan karena dia harus membagikan leluhurnya, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jadi Xiaoyan lantas setuju tanpa berpikir. Pada saat ini Xiaoyan melihat ada gulungan misterius di tangan Kaisar Kuno Tousei. Melalui gulungan itu, Xiaoyan merasakan api surgawi di tubuhnya menjadi lebih gelisah. Semua ini tampaknya disebabkan oleh gulungan di depannya. Tuan, apa maksudnya ini? Xiaoyan bertanya sambil menahan kejutan di hatinya. Berpikir bahwa Kaisar Kuno Tousei tidak mungkin menyakitinya. Inilah mantra api yang sebenarnya, ucap Kaisar Tousei. Hati Xiaoyan sangat terkejut. Ketika dia masih di benua Doki, jejak jiwa Kaisar Tousei mengatakan bahwa dia bisa mencapai prestasi ini karena mantra api. Dan Kaisar Kuno Tousei juga pernah mengatakan bahwa bahkan dia tidak tahu siapa yang menciptakan mantra api. Tidak heran api surgawi di tubuhku sangat gelisah. Tidak, lebih tepatnya adalah mantra api di bagian di terdalam tubuhku, ucap Xiaoyan. Dia merasa bahwa mantra api di tubuhnya menjadi gelisah ketika melihat mantra api di tangan Kaisar Kuno Tousei. Mantra api yang dia kembangkan seperti peta yang rusak, dan sekarang di tangan Kaisar Kuno Tousei tampaknya yang paling lengkap. Apakah itu terasa luar biasa? Kaisar Tousei menatap Xiaoyan sambil tersenyum, seolah-olah setiap gerakan dan bahkan pikiran di dalam hatinya semua dilihat oleh Kaisar Kuno Tousei. Aku meninggalkan jejak jiwaku di benua Doki ketika aku baru saja dipromosikan menjadi Dodi. Kamu hanya mewarisi kekuatan apiku, tetapi tidak mewarisi teknik kultivasi lengkap ini. Setelah 10.000 tahun, ingatan dari jejak jiwaku di benua Doki perlahan melemah. Oleh karena itu aku tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak hal kepadamu saat ini. Namun kamu jangan khawatir. Jejak jiwaku yang ada di sini merupakan yang terlengkap sebelum tubuh asliku tertidur, ucap Kaisar Kuno Tousei. Sekarang jejak jiwa di depannya ditinggalkan oleh Tousei yang mengalami benua baru. Dia tahu banyak rahasia yang tidak diketahui Xiaoyan. Oke, cepat, datang dan rasakan mantra api di tanganku dengan hati-hati, ucap Kaisar Tousei memandang murid di depannya sambil tersenyum. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia menatap kosong pada gulungan hitam ilusi di tangan Kaisar Tousei. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku benar-benar bernasib denganmu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak menunda lagi. Dia mengambil gulungan hitam di tangan Kaisar Kuno Tousei. Tepat ketika telapak tangan menyentuh gulungan itu, sensasi terbakar yang berapi-api datang dari telapak tangannya. Xiaoyan menatap Kaisar Kuno Tousei dengan bingung. Meskipun Xiaoyan sudah melahap beberapa jenis api surgawi, suhu ini masih terasa menyengat untuknya. Tenanglah, mantra api ini sedang memeriksa apakah ada api surgawi di tubuhmu. Karena untuk mantra api yang asli, api surgawi adalah premis dasar kultivasi, ucap Kaisar Kuno Tousei. Dia jelas melihat ketidakpahaman Xiaoyan dan angkat bicara untuk memberitahunya. Pada gulungan hitam mantra api, nyala api kecil terbang menuju tubuh Xiaoyan. Pada awalnya Xiaoyan merasa bahwa nyala api kecil ini terbang di sekitar tubuhnya.
Tetapi seiring berjalannya waktu, dia memasuki pusaran di tubuhnya dan dengan hati-hati memeriksanya. Ketika pemeriksaan itu mencapai api surgawi di tubuhnya, dia menjadi diam. Pada saat ini rahasia di tubuh Xiaoyan menjadi jelas oleh sekelompok kecil api ini. Mengetahui situasinya, Xiaoyan tidak terburu-buru dan segera duduk dengan menyilangkan kaki, membiarkan api kecil menyergap tubuhnya. Api menghilang dari tubuh Xiaoyan setelah beberapa menit, dan kemudian adegan aneh terjadi. Gulungan di tangan Xiaoyan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aura yang membuat Xiaoyan memberi hormat padanya meledak dari gulungan itu. Lalu sebuah pesan muncul di benak Xiaoyan. Keputusan ini disebut mantra api. Ini dibagi menjadi 6 alam. 1 adalah mantra api membakar fondasi. Yang kedua adalah mantra api membakar jiwa. Ketiga adalah mantra api membakar tubuh. 4 adalah mantra api membakar surga. 5 adalah membakar bumi. Dan 6 adalah membakar diri Tuhan menjadi dunia. Ini adalah praktik yang diciptakan oleh dewa dengan segenap kekuatannya. Dan itu adalah pekerjaan yang paling saya banggakan. Nilainya tak terukur. Mereka yang mendapatkan latihan ini mencari kekayaan dan bahaya, jejak surga dan jejak neraka. Semoga mereka yang ditakdirkan bisa mendapatkannya. Jika terjadi malapetaka, itu dapat membantu dunia. Ingatlah itu. Sebuah suara panjang dan kuno perlahan muncul di benak Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap kehampaan di depannya. Karena yang disebut sebagai pendiri mantra api memiliki tanda yang sama di dahinya sekarang, dan itu adalah tanda leluhur klan Xiaonya. Aku yakin kamu juga telah merasakan jejak tanda leluhur. Sekarang aku hanya bisa memberitahumu bahwa pendiri mantra api memang memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Xiaomu. Tetapi jika kamu ingin menemukan klanmu di dunia baru, kamu harus menjadi lebih kuat, ucap Kaisar Tuose. Melihat akhir meditasi, Kaisar Tuose menjelaskan pada Xiaoyan yang baru saja membuka matanya. Ya, aku harus mencari tahu apa yang terjadi, ucap Xiaoyan. Sebelumnya garis keturunan Dou di klan Xiao tiba-tiba jatuh. Dan kemana orang-orang yang di benua Dou pergi, banyak misteri yang tidak diketahui itu masih perlu dia temukan sendiri. Kaisar Tuose jelas tahu sesuatu, tapi dia tidak menyebutkannya pada Xiaoyan. Jadi premis dari semua ini adalah untuk memiliki kekuatan yang kuat. Xiaoyan menghela nafas. Sekarang mantra api yang asli sudah tertanam di tubuhnya. Memang akhir juga merupakan awal yang baru. Benua Doki tempat kita berada hanya dapat dianggap sebagai ruang yang lebih rendah. Jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu akan dipromosikan ke bidang atas ini. Kamu juga harus tahu beberapa pendiri mantra api dalam dialog antara kamu dan dia juga berjasa. Dan kamu harus memanggilnya guru besar, ucap Kaisar kuno Tuose. Seolah-olah ada kerinduan mendalam ketika berbicara tentang mantra api yang asli. Tuan, dia pasti eksistensi paling puncak di dunia yang hebat ini kan? Ucap Xiaoyan. Dia adalah guruku sendiri. Saat itu aku hanyalah nyala api yang lahir di antara langit dan bumi. Dan aku tidak ada hubungannya dengan dunia besar ini. Aku baru saja memasuki benua Kaisar Dou. Dan aku menyebabkan banyak masalah karena aku tidak tahu aturan dunia ini. Tetapi aku beruntung bertemu guruku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan ada hari ini. Lupakan saja. Lebih baik kamu tidak tahu banyak hal. Kamu secara alami akan tahu kapan waktunya tepat, ucap Kaisar kuno Tuose. Kelembapan di sudut matanya tidak bisa disembunyikan. Kemudian dia dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya, seolah-olah dia tidak ingin Xiaoyan telah menemukannya. Karena kamu sekarang telah memperoleh mantra api yang lengkap, itu telah memenuhi keinginanku. Dan aku akan memiliki penjelasan ketika guru bangun lain kali, ucap Kaisar Tuose menghela nafas dalam-dalam. Tapi ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu, atau sebuah misi. Tapi itu mungkin cara terbaik bagimu untuk menjadi lebih kuat, ucap Kaisar kuno Tuose tiba-tiba memandang Xiaoyan dan Raja Naga Emas. Perintah Tuan harus dipatuhi. Tolong katakan, ucap Xiaoyan. Kamu harus mengumpulkan api suci semakin banyak semakin baik. Karena ini terkait dengan garis keturunan klan Xiao dan perang masa depan, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu secara detail. Tetapi Xiao Jin akan membantumu. Ingat, kamu tidak boleh mengaktifkan dan menggunakan pola klanmu jika kekuatanmu belum mencapai level bertarung dengan makhluk abadi, ucap Kaisar Tuose berkata dengan sungguh-sungguh. Memang Xiaoyan merasakan jejak darah dan fluktuasi mantra api, dan apa yang dikatakan Tuose sepertinya benar. Adapun yang kedua tentang permintaanku, apakah kamu melihat Raja Naga Emas di depanmu? Ucap Kaisar Tuose tiba-tiba berkata dengan rasa bersalah. Tuose, kamu adalah saudaraku. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti ini. Karena itu adalah keputusanku. Aku tidak pernah menyesalinya.
ucap Raja Naga Emas. Ketika dunia 1000 besar kita mundur, jika kamu tidak memimpin klan naga untuk mendukung, di mana akan ada tulang tua sepertiku? Jinlong, kamu memperlakukanku seperti ini, dan itu adalah tuduhan pengkhianatan terhadap seluruh klan. Aku benar-benar merasa kasihan. Kali ini aku akan membiarkan muridku Xiaoyan menebusnya untukku. Aku benar-benar minta maaf, ucap Kaisar kuno Tuose. Matanya penuh dengan rasa bersalah, dan ada permintaan maaf di mulutnya. Saudara, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ada hubungan yang mendalam antara Kaisar kuno Tuose dan Raja Naga Emas. Tetapi Xiaoyan tidak banyak bertanya. Dia terus mendengarkan Kaisar Tuose berbicara. Jinlong, kamu tidak perlu berdebat denganku. Dengarkan aku. Guruku dan aku telah menanam segel reinkarnasi, dan kita akan bangun di pertempuran berikutnya. Tugas paling mendesak sekarang adalah kamu. Kamu harus terlebih dahulu menyusun kembali tubuhmu, kemudian pergi ke klan naga untuk menghapus tuduhan dan memulihkan kekuatanmu ke puncak untuk mengatasi bencana berikutnya. Sebelum guru tertidur, dia meramalkan bahwa waktu berikutnya mungkin yang berakhir, ucap Kaisar kuno Tuose. Kakak yang baik, ini adalah keberuntungan terbesar memilikimu dalam hidup ini, ucap Raja Naga Emas. Kali ini biarkan muridku menjadi peran utama untuk melindungimu, ucap Kaisar kuno Tuose berkata dengan lembut. Setelah berbicara dengan saudara baiknya, Kaisar Tuose terus berbicara dengan Xiaoyan. Dua tugas berat ini akan diserahkan kepadamu. Xiaoyan, kami percaya bahwa kamu akan berhasil. Ketika kamu berhasil, itu akan menjadi waktu bagi kami untuk bangun, ucap Kaisar kuno Tuose. Ketika saatnya tiba, kami akan menciptakan kembali kemuliaan bersamamu, dan kami akan bersama-sama membunuh ras jahat dari luar wilayah, ucap Kaisar kuno Tuose lagi. Dia memandang Xiaoyan dengan penuh harapan. Jinlong, kamu harus tinggal di sana dan membantu Xiaoyan di masa depan. Sebuah cincin yang tampaknya sederhana di jari Kaisar Tuose jatuh ke tangan Xiaoyan. Cincin ini disebut cincin Kaisar Api. Ada sekitar 100 kaki ruang di dalamnya. Ada beberapa pil obat lain dan keterampilan bertarung yang telah aku pelajari. Ada juga pesona luar angkasa untuk pertolongan pertama. Saat menghadapi musuh yang tak terkalahkan, hancurkan dengan cepat, dan kamu dapat melarikan diri jauh, terutama ras jahat ekstrateritorial itu. Aku juga menyimpan klon jiwa dalam misi penting yang disebutkan dan beberapa rahasia yang ingin kamu ketahui. Ketika kamu mengumpulkan api suci yang sesuai atau kekuatan mencapai tingkat yang sesuai, kamu akan mengetahuinya secara bertahap. Ketika kamu cukup kuat, kamu dapat mengetahuinya dengan menyentuhnya menggunakan jiwamu. Ingatlah, untuk menyimpan cincin ini dengan aman, ucap Kaisar kuno Tuose. Hati Xiaoyan sangat terkejut. Umumnya cincin penyimpanan hanya memiliki ruang beberapa meter. Hanya yang terkuat dari bahan khusus yang memiliki ruang lebih dari 10 kaki. Jika ruang 100 kaki ini dilelang di daratan, Xiaoyan tidak tahu kegemaran seperti apa yang akan muncul. Tentu saja dia tidak benar-benar cukup bodoh untuk menjualnya. Jangan khawatir, Tuan, aku pasti akan melindungi cincin ini, terutama dari ras jahat itu, ucap Xiaoyan. Tampaknya Dewa kuno Tuose sendiri membenci orang-orang ini sampai ke intinya. Sosok hitam sebelumnya seharusnya juga berasal ras jahat. Kekuatannya sangat kuat. Berdasarkan kekuatan Xiaoyan saat ini, mustahil untuk mengalahkannya. Kamu masih muda dan memiliki potensi tak terbatas. Guru dan aku sama-sama percaya padamu. Sekarang misiku dapat dianggap selesai. Jiwa ini akan segera menghilang, ucap Kaisar kuno Tuose. Jiwa ilusinya perlahan berubah menjadi bintang, dibubarkan dengan semburan kelegaan di mukanya. Aku mengucapkan perpisahan dengan hormat kepada Tuan, ucap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Dia bersujud 3 kali di tempat avatar jiwa kuno Tuose menghilang. Raja Naga Emas melihat jiwa Kaisar kuno Tuose yang menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri. Kalau begitu, kamu harus menungguku, dan aku juga akan menambahkan sentuhan berat di dunia ini, ucap Raja Naga Emas. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan yang pertama bereaksi, mengepalkan tinjunya ke arah Raja Naga Emas dan berkata, Senior, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap Xiaoyan. Aku saudara tuanmu. Aku merupakan termuda dan aku dipanggil Shizu, ucap Raja Naga Emas yang bernama Shizu itu. Shizu, baiklah, ucap Xiaoyan. Ya, itu bagus, ucap Shizu sambil tersenyum dan masuk ke dalam cincin Kaisar Api di tangan Xiaoyan. Aku percaya bahwa Tuose juga baru saja memberitahumu bahwa metode budidaya mantra api yang sebenarnya telah dicatat dalam pikiranmu. Sekarang aku akan memberitahumu bahwa klan naga kami adalah raksasa di dunia ini. Aku belum pernah ke benua Doki melalui saluran yang lebih rendah.
Tetapi aku mendengar dari Toose bahwa dia menyebarkan api surgawi di sana. Tapi di sini, nyala api yang lahir antara langit dan bumi itu disebut sebagai api suci, ucap Shizu. Api suci? Aku tidak tahu apa bedanya dengan api surgawiku, ucap Xiaoyan. Ada perbedaan antara keduanya. Yang disebut api surgawi adalah api biasa, yang sebagian besar tidak memiliki kecerdasan terlalu tinggi. Selama mereka mendapat penahan kekuatan kekerasannya, mereka dapat ditundukkan, tetapi api suci berbeda. Mereka telah dikultivasikan untuk melahirkan kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia. Dan bahkan api suci yang kuat telah memantapkan dirinya sebagai penguasa partai, ucap Raja Naga Emas. Api suci, bisakah api yang begitu kuat ditelan? Ucap Xiaoyan. Sebenarnya tidak sulit untuk menaklukkan mereka. Raja Naga Emas tersenyum. Dia dapat melihat dengan jelas kekhawatiran Xiaoyan. Semakin kuat kekuatannya, semakin mahal harganya. Karena sanksi surga dan bumi, kita memiliki kesempatan. Tahukah kamu, setiap ras binatang ajaib atau api yang lahir dari langit dan bumi memiliki umur abadi. Tetapi langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supranatural semacam ini. Jadi mereka membuat aturan bagi kita untuk menembus perbudakan kita sendiri setiap 100.000 tahun. Terima pembaptisan kutukan ilahi dan menerobos jalan ke-10 untuk melampaui segalanya. Yang disebut baptisan adalah 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Saat itu ketika aku masih muda dan sembrono, aku menyadari betapa mengerikannya ketika aku menerobos kutukan tertentu. Aku bahkan berpikir bahwa itu nyata kematian, ucap Shizu. Jadi begitu. Tetapi senior tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Wajar sebagai pemuda masih sembrono, ucap Xiaoyan. Ada 36 spesies dalam daftar api suci. Mereka tersebar di seluruh dunia. Orang biasa hanya tahu bahwa itu dapat ditelan sebagai asisten untuk memperbaiki pil obat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah musuh ras jahat yang keji. 36 jenis api suci sesuai dengan 36 ras jahat di luar wilayah. Dan keberadaan setiap sumber api adalah keberadaan yang dapat sepenuhnya menekan kekuatan ras jahat di luar wilayah. Perang 10.000 tahun yang lalu justru karena api suci ini di dunia 1000 besar kita telah memberi kita bantuan yang luar biasa. Di antara mereka, 3 api suci teratas semuanya telah jatuh ke dalam reinkarnasi dan tidur. Cukup di sini dulu penjelasannya, dan aku akan menjelaskannya kepadamu lagi ketika kamu menemukannya, ucap Shizu berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, kita harus pergi juga, dan membawamu untuk melihat dunia 1000 besar ini. Shizu memandang Xiaoyan sambil tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak menuruti permintaan Toose? Xiaoyan di depannya mendengar apa yang Raja Naga Emas katakan. Dia bisa merasakan kesulitan pertempuran itu. Jika hari itu benar-benar datang, aku Xiaoyan akan melakukan yang terbaik, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, dia melangkah keluar dari gua kuno. Dunia 1000 besar, biarkan aku Xiaoyan datang menemuimu, ucap Xiaoyan melihat ke kejauhan dengan tegas. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.